Terima kasih Anda masih bersama kami dan telah hadir di Top Ekonomi malam ini. 4 orang narasumber, 3 orang narasumber hadir secara langsung di Studio 1 Metro TV dan 1 orang hadir lewat sambungan telekonferensi. Saya ingin menyapa dulu yang ada di studio. Di sebelah kiri saya adalah Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Bidang Sinergitas BUMN dan Danantara, Antoni Leong. Bro Antoni, selamat malam. Malam, Bang Leonard. Makasih. Jabatannya panjang ya. Siap. Tapi terima kasih sudah berikan waktu. Kemudian juga telah hadir bersama kita di Studio 1 Metro TV. Yang paling kiri adalah pengamat ekonomi yang juga adalah Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risa. Mas Handi, selamat malam. Malam, Mas Leo. Terima kasih telah hadir. Di sebelah kanan saya juga telah hadir adalah Chief Economist dari Trimegah Securities, Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, selamat malam. Iya, selamat malam Mas Leonard. Terima kasih telah hadir. Dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Dede Prayudi, yang akrab dipanggil Uki. Mas Uki, selamat malam. Ya, malam Mas Leo. Iya, terima kasih sudah diberikan waktu. Mas Uki, saya ingin ke Mas Uki dulu karena kelihatannya agak sedikit gangguan nih telekomunikasi. Tapi saya ingin bertanya dulu, ketika ada angka 5,12%, itu istana atau kantor PCO lah ya sebagai juru bicaranya, memang sudah melihat itu akan terjadi atau juga termasuk yang gembira surprise-nya begitu? Bagaimana Mas Uki? Lebih ke yang kedua ya. Jadi sebetulnya kami juga memiliki outlook, kami juga memiliki prediksi ya, kami juga memiliki tebak-tebak buah manggis juga lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan saat itu memang terus terang prediksi kami itu di 4,9 gitu. 4,9. Itu yang pertama ya. Tapi kan yang kedua kita itu tidak. Iya, kita tidak ingin terjebak di black swan ya, artinya karena keteraturan, karena tren historis, lalu kita nggak percaya ketika ada surprise yang menggembirakan, kurang lebih seperti itu ya, sehingga kita lebih kritis dalam artian mengecek kembali data-datanya, kita lihat apakah data tersebut saling tally, saling korespon satu dengan yang lain. Bahkan kita melihat dengan data yang lain juga, apakah data yang lain tersebut juga, data yang kredibel ini juga korespon dengan data yang dipresentasikan atau yang ada di rilis BPS. Dan ternyata semuanya tally, semuanya korespon, dan kami meyakini ya bahwa Badan Pusat Statistik itu sudah teruji kredibilitasnya, sudah teruji integritasnya, sehingga yang kami yakini itu Badan Pusat Statistik itu sudah pasti mengkalkulasikannya itu dengan hati-hati, dengan matang. Dan ketika saya sempat ketemu ya dengan Ibu Winnie ya, Kepala BPS, dan juga Pak Sony, Wakil Kepala BPS, mereka mengatakan bahwa pengecekan itu dilakukan berlayer-layer. Jadi quality checking itu dilakukan berkali-kali oleh BPS. Jadi ya ini adalah surprise yang menyenangkan lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah surprise yang menyenangkan dan tentu saja ini meniupkan kembali angin optimisme terhadap ekonomi dalam negeri. Demikian Mas Leo. Mas Uki, ada background bahwa ya tidak sedikit juga yang surprise dan mulai atau memang agak kurang yakin misalnya dengan angka BPS ini, sampai ada yang katanya mau minta ke PBB untuk memeriksa apakah BPS ini hitung-hitungannya lengkap, akurat atau bagaimana. PCO, istana, pemerintah melihatnya seperti apa Mas Uki untuk orang yang masih ragu seperti itu? Ya sah-sah saja ya, negara ini kan negara demokrasi dan ada yang kemudian percaya, ada yang kemudian tidak percaya. Dan kami juga sudah mengenal dengan baik ya yang bersurat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi satu hal yang pasti ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak bisa berlaku intrusif dan regulatif. Perserikatan Bangsa itu hanya bisa berlaku suportif dan koordinatif. Artinya inisiatif tetap harus datang dari si negara tersebut untuk kemudian meminta
technical support untuk Oke. meminta strategic advice dari Iya. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya. Jadi kalau misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa tiba-tiba mengaudit kita, itu nggak mungkin. Itu nggak bisa. Kurang lebih bisa, seperti ya? itu ya. Tapi Baik, baik. kami juga sudah melakukan semacam penelitian melalui big data, dan alhamdulillah yang merespon positif itu jauh lebih banyak ya dari respon negatif. Jadi yang merespon positif itu di atas 60%, kemudian nomor 2 ada yang tone-nya netral, lalu yang negatif itu sedikit lah, tidak sampai 10%. Jadi ini adalah kabar baik dan semoga ini menjadi penyemangat ya untuk seluruh komponen bangsa bekerja lagi lebih giat. Baik, saya ingin ke Mas Andi. Mas Andi, kalau melihat angka itu kan bisa berbagai interpretasi, tapi kita percaya BPS punya validasi ya, validitas untuk data-datanya. Kalau Anda melihat merely hanya angka 5,12 yang banyak di atas ekspektasi para ekonom, para pelaku usaha, atau memang itulah sebetulnya refleksi yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, baik Mas Leo ya. Jadi kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 yang baru saja diumumkan oleh BPS, kalau saya melihat dalam dua perspektif ya. Pertama, tentu angka 5,12 itu bukan sesuatu yang aneh bagi kita lah gitu, karena kita juga sebelumnya juga pernah mencapai angka 5,12 bahkan lebih tinggi ya. Nah, tetapi dengan kondisi ekonomi hari ini ya, yang boleh kita katakan stagnan ataupun lesu, dan kemudian kita tahu di triwulan 1 kita hanya tumbuh 4,87, ya kan? Nah, itu kan ada lompatan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari aspek pengeluaran kan dominannya ada di konsumsi dan juga investasi ya. Karena kan kalau ekspor impor itu kan netnya yang dilihat ya. Tapi kalau dari sektor dunia usaha sektor, nah itu kan dari manufacture atau industri manufacture gitu. Nah, tetapi kita dalam realitanya itu tidak melihat ada ada gerakan lah gitu ya yang menyebabkan kita bisa lompat ataupun bisa mencapai angka 5,12. Kalau di bedah ya Mas Andi, itu kan PMTB itu disebutkan di industri pengolahan dan pengadaan mesin, disebut-sebut bahwa ini pengadaan mesin di sektor pertambangan, diduga kuat adalah smelter. Itu bukankah memang sejalan dengan pengembangan smelter terutama di Sulawesi, di Maluku? Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa angka yang mesti kita jelaskan terlebih dahulu ya, Mas Leo ya. Pertama kan pertumbuhan sektor manufaktur itu kan cuma 1,13%. Sementara kontribusinya ya terhadap terhadap PDB itu angkanya sekitar 18,67. Nah, kontribusi ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan triwulan 1 ya, yang itu mencapai angka kalau nggak salah sekitar 19% gitu. Jadi inilah yang saya katakan perlu ada satu ya, kalau seandainya BPS mau menjawab keraguan teman-teman ya tentu akan jauh lebih fair menurut saya lah gitu ya, karena ini baru pertama nih ya secara cukup banyak lah masif gitu ya. Konsensus lah ya, dari beberapa teman-teman ekonom itu kemudian ya berbeda ya, yang tentu ini menimbulkan satu pertanyaan ya. Sebenarnya bagi kita BPS ini menjadi satu harapan, Mas Leo ya. Kenapa? Karena dia adalah lembaga yang selama ini itu menyediakan data yang bagi kita tidak hanya bagi pemerintah misalkan ya, atau bagi dunia usaha, kalangan akademisi dan lain sebagainya, itu perlu data BPS. Karena di Indonesia ini jarang sekali ada satu lembaga yang memiliki counter terhadap data-data pemerintah. Ya ini kan single institusi yang mengeluarkan data, sehingga kita tidak punya satu. Itu ya? Betul, kita tidak punya data tunggal, kita tidak punya pembanding gitu. Nah, tetapi ketika kita mulai menghitung satu persatu dan kemudian melihat realita di lapangan, apalagi data Kemenaker, angka pengangguran kita juga cukup melonjak nih di triwulan 2 ini. Nah, itu juga menjadi salah satu indikasi kenapa kita meragukan data BPS ini. Sebelum lebih jauh, saya ingin ke Pak Antoni dulu. Sebagai pengusaha,
walaupun muda, Ya. HIPMI kan muda. Apakah memang di sektor-sektor tadi ya yang disebut-sebut adalah pengadaan mesin untuk pertambangan, Ya. itu memang signifikan ada peningkatan di triwulan kedua tahun ini dibanding triwulan kedua tahun lalu, 5,12% secara total, yang kemudian memang membuat angka 5,12% di Q2 ini memang masuk akal, atau seperti apa? Ya, kami melihat pertumbuhan ekonomi di angka 5,12% ini sangat masuk akal. Karena ketika tadi Abang bicara hilirisasi, hari ini di 2020 itu ekspor nikel itu 3 miliar dolar US dollar. Belum ada hilirisasi? Belum ada hilirisasi, Oke. tapi ketika 3 tahun berjalan ini kali 10 kali lipat, Bang Leonard, yaitu 30 miliar US dollar. Artinya perkembangan ini sangat signifikan dan hilirisasi juga sangat membuka banyak lapangan pekerjaan. Hari ini dengan hadirnya pertumbuhan ekonomi ini, kita melihat fenomena hari ini ada di sosial media, ada Rojali, Rohana. Saya melihat ini ada shifting behavior of shopping. Jadi memang ketika orang ke mall dan sebagainya itu mungkin tidak lakukan transaksi langsung, tapi mereka melakukan secara online. Artinya, Survei ya? artinya Ke mallnya survei dulu begitu? Iya, biasa saja. Kita juga melakukan hal itu. Hari ini saya sendiri melihat sepatu di mall, tapi kita bisa belinya online di Zalora, let's say e-commerce apapun. Artinya shifting behavior itu, artinya fenomena itu hanya ada di sosial media. Tapi ketika kita bicara transaksi perdagangan ekonomi hari ini, sama aja, mau beli di mall, mau beli di online itu transaksi juga. Pertumbuhan ekonomi itu bertumbuh dan itu tercatat bahwa mencerminkan di data BPS itu 67,1% itu pertumbuhan year on year dalam hal transaksi keuangan digital. Oke. Hari ini kartu kredit juga sama, transaksinya tumbuh 7% lebih kurang. Dan artinya daya beli masyarakat ini ada meningkat. Kalau bicara tadi ke industri dulu ya Pak Antoni ya, itu kan memperlihatkan bahwa ada ekspansi. Ketika mesin-mesin dibeli, terutama untuk industri pertambangan, ada ekspansi. Tapi di sisi yang lain ada angka PMI, Purchasing Manufacturing Index, yang sudah 3 bulan berturutan di bawah 50. Yang menggambarkan bahwa industri itu sedang tidak ekspansi. Uang mungkin ada, tapi masih menahan diri. Mungkin karena ketidakpastian global atau di dalam negeri. Ini menjelaskannya seperti apa? Supaya kemudian ekonom atau para pihak yang mungkin masih ragu dengan angka 5,12 bisa lebih mengerti bagaimana? Kita melihat hari ini Pak Presiden Prabowo Subianto menghadirkan stabilitas politik yang sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi jikalau tidak ada stabilitas politik. Dan tentunya hari ini kita mengapresiasi Pak Presiden meluncurkan Danantara hari ini, Pak Leonard. Danantara Sovereign Wealth Fund yang hari ini kita berdiri sejajar di tengah-tengah negara maju. Dan ini baru pertama kali terjadi. Dan ada 18 proyek hilirisasi yang akan dieksekusi oleh Danantara dan Kementerian SDM. Hari ini kita harus apresiasi itu dan kita menunggu dan kita mensupport pemerintah agar benar-benar menjalankan program hilirisasi yang telah dicanangkan. Hari ini kita sudah melihat hari ini ada feasibility studies terkait 18 proyek hilirisasi. Ketika ini dijalankan, saya rasa ini bukan lagi bicara 5,12, ini roadmap ke 8% ini ada, Bang Leonard. Dan HIPMI sangat optimis ya? Dan siap terus menjadi mitra strategis pemerintah. Karena ketika bicara terkait pertumbuhan ekonomi, kita perlu mendorong adanya jumlah pengusaha meningkat. Rasio hari ini jumlah pengusaha ini 3,35%. Ini challenge kita, Bang Leonard. Bagaimana kita terus mendorong pengusaha by design. Dan yang ini yang kita lakukan di HIPMI. Artinya HIPMI perguruan tinggi dan sebagainya. Dan cikal bakal untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi yang bagus tentu perlu melahirkan jumlah pengusaha yang lebih banyak ke depan. Mas Farul, kalau beberapa ekonom dari luar Indonesia, asing ya, itu disebut-sebut tidak kaget ketika ada angka triwulan kedua 5,12%. Pandangan Anda seperti apa? Kalau sebenarnya kita lihat soal angka 5,12% dan tidak kaget, sebenarnya ada beberapa faktor, Pak. Dan faktornya itu ternyata nggak terjadi di Indonesia aja. Terjadi juga di Vietnam, terjadi juga di beberapa negara yang lain. Apa itu kejadiannya? Itu ada suatu kondisi di mana ketika terjadinya trade war, sebelum Donald Trump pada waktu itu mengumumkan tarifnya berapa masing-masing negara, jadi kira terjadi fenomena front loading pada dasarnya.
kegiatan ekspor impor itu meningkatnya itu lumayan drastis. Orang buru-buru belanja sebelum tarifnya dinaikkan begitu. Benar, paling tidak eksportir sama importirnya. Nah, lalu saya lihat ya itu pada dasarnya bisa jadi justifikasi untuk 5,12. Tapi ada pertanyaan juga ini, Mas. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya, baik itu investor pasar modal ataupun juga dengan banyak pelaku usaha, mereka yang banyak komplain bahwa kondisi di lapangan itu kurang bagus, sebenarnya ada penjelasannya juga. Yang sebenarnya itu absen ini dalam kondisi perekonomian kita zaman now, kita kehilangan kondisi ada broad based growth. Kita selalu melihat tiap kuartal ada selalu sebuah sektor jagoan di pertumbuhan ekonomi. Leadingnya saja. Leadingnya kuartal 1 ada pertanian, tumbuhnya double digit ya. Terus juga ada di second quarter ini ada investasi permesinan. Permesinan karena ada beberapa yang realokasi ke Indonesia. Itu juga membuat PMTB kita itu tumbuhnya meningkat. Tapi itu yang ternyata fenomena yang kejadian sekarang tumbuhnya itu nggak broad base, Pak. Jadi pertanyaannya ini justru kalau sekarang ini ya apakah kuartal 3 datanya masih bagus? Saya juga masih lihat nih bisa jadi ada sektor-sektor lainnya juga yang mendapatkan insentif dari pemerintah atau investasinya masuk itu masih bisa tinggi. Cuman pertanyaannya apakah angka itu memberikan dampak langsung secara merata kepada masyarakat? Saya rasa itu isunya dibandingkan 5,12% itu valid atau enggak? Pertanyaannya adalah kalau kemudian di bagian first half ya, semester pertama ini pemerintah kan untuk mengucurkan anggaran, Mas Farul, itu agak pelan ya. Saya nggak mau bilang terlambat, pelan begitu. Apakah kemudian rencana untuk mengucurkan lebih dari 2.000 triliun di second half tahun ini, itu bisa mendorong ekonomi Indonesia, katakanlah triwulan ketiga ya, tetap ada di 5 atau di atas 5%? Kalau saya lihat di kuartal 3 kemungkinan bisa sampai 5 masih bisa, cuman lebih rendah daripada 5,12. 5,12 ini ada beberapa kejadian di investasi itu yang luar biasa, Pak. Yang bikin investasi permesinan itu kalau saya nggak salah 25% naiknya. Kenapa diperkirakan lebih rendah? Tahan dulu karena kita harus jeda dahulu, Mas Farul, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Download Metro TV Extend sekarang.